Halo bikers, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita bicara tentang Noken As Supermaster Cam BRT, tapi lebih fokus bagaimana cara mendialnya. Nah, setiap Anda beli Noken As BRT, Anda akan dilengkapi dengan yang namanya SAA atau Sertifikat Aplikasi dan Analisis. Nah, apa itu SAA? SAA itu berisi data durasinya, ya. Nah, tidak semua mekanik tahu bagaimana mengukur dan mendial durasi ini. Nah, sebelum kita ikutin cara mendial, saya akan memperkenalkan alat-alat untuk dial dulu. Nah, salah satu alat ukur yang dipakai untuk mendial adalah digital dial meters. Ya, kebanyakan mekanik sekarang menggunakan jarum atau analog, itu membuat sebuah pengukuran jadi tidak presisi. Nah, BRT mengeluarkan dial digital. BRT mengeluarkan dial digital ada 3 macam, nanti kita lihat kelebihannya seperti apa. Dial digital easy adalah dial yang presisi dan ekonomis. Tipe yang kedua, lebih presisi, ya sedikit agak mahal sih. Ya, yang paling ekstrim adalah ini, dial sambil bisa mendial sambil menyelam alias tahan air. Dalam dunia balap, mendial sebuah cam adalah satu keharusan karena kita akan memasang cam dengan baik dan benar. Nah, tetapi tidak semua orang tahu bagaimana cara mendial yang baik dan benar. Nah, oleh sebab itu, saya akan mengajari bagaimana cara mendial sebuah cam yang benar. Ikutin video berikut ini. Go! Halo para biker, ini cara menggunakan dial kick kalau mau melihat angka-angka Noken As. Yang pertama yang dibutuhin busur yang terpasang di crankshaft atau poros engkol. Terus yang kedua dialnya, di sini isi yang keluaran BRT. Pertama-tama harus kita tahu letak top mesinnya, yaitu bloknya dipres seperti ini, dibuat dudukan, terus dialnya dipasang. Ya, piston dimundurkan sedikit. Jangan lupa di dial dinolkan dulu, di reset supaya nol. Ya, kalau sudah, putar busur derajat atau crankshaft sampai piston benar-benar di titik mati atas dan dial menunjukkan angka yang paling besar. Ya, di sini angka yang paling besar adalah 8,26. Kalau udah stop, dan di busurnya juga harus 0. Ini top, biar supaya top langkah pertamanya. Ya, dial yang paling besar angkanya, terus busur dalam posisi top dead center. Oke, kalau sudah bisa dilepas semuanya. Ya, ya, kalau sudah terpasang semuanya, jangan lupa menyetel celahnya. Di sini kita setel celahnya 0,15. Jangan lupa menyetel celah klepnya. Ya, setel celah klep sesuai
standarisasi. Ya. Kalau sudah, pasang, udah terpasang semuanya, pasang dialnya di head. Kalau sudah pasang dial sesuai ini, dan harus diperhatikan sudut klep harus sama dengan sudut jarum dial. Sudut klepnya harus sama dengan sudut jarum dialnya. Ini yang pertama, ini kita in, maka dipasang di in, dan jarumnya menempel di retainer klep bagian atas, retainer pengunci klep bagian atas. Ya. Kalau sudah, kita reset 0. Ya, nah siap buat dihitung. Caranya, busur diputar searah putaran mesin atau berlawanan arah jarum jam. Dari busur top diputar ya, busurnya udah 0 dan dialnya juga udah 0. Diputar searah berlawanan jarum jam. Ya. Atau searah putaran mesin. Ya, putar. Yang pertama adalah membuka angkatan klep 1 mm. Dilihat dari angka di dial yang ada di head. Apabila angka menunjukkan 1 mili, berarti tandanya bukanya in 1 mili. Ya, buka dial in 1 mili, dan membuka itu di sini sekitar 34 derajat sebelum TMA. Ini 34 derajat sebelum TMA, itu 1 mili. Ya. Terus bisa diputar lagi. Top ketemu top. Ya, ini angka liftnya overlap. Ya, sini ketemu top. Dia angka lift overlap, atau dari top tadi itu 300 diputar 360 derajat. Ya, in top overlap, maka overlapnya menunjukkan 3,6 mm lift overlapnya. Yang in lift overlapnya 3,6 mm, dan diputar terus. Kita akan mengetahui tingginya klep, tinggi lift klepnya. Tadi tinggi overlap, sekarang tinggi klep. Dan tinggi lift klepnya adalah 9,08 mm. Nah, buat mengetahui LCA nya,
putar lagi. Tadi tingginya di 9, yang paling tinggi ya, 9,08. Di sini menunjukkan 110. Di sini menunjukkan 100, angka 100. Ini ada angka 100 ini dari top. Dari sampai sini ada angka 100. Terus dia akan diam. Nah, berarti diamnya itu sampai berapa angkanya? Ya, diamnya itu sampai 110. Berarti LCA-nya itu 100 sampai 110, di liftnya 9,08. Ih, ada di busurnya. Itu dihitung dari ini topnya. Berarti kalau tengah-tengahnya ya 105. LCA-nya di 105. Tengah-tengahnya antara 100 ke 110 berarti 105. Ya, putar lagi terus sampai dia mengecil buat mengetahui nutupnya. In nutupnya sampai 1 mili. Ya. Ya, 1 mili. Ya, dia menunjukkan angka 60. Berarti nutupnya adalah 60 sesudah titik mati bawah. Ya, 60 derajat. Dengan dialnya 1 mili. Nah, itu buat ngelihat yang ini durasi clap in-nya. Sekarang kita lihat yang X. Pindahkan dial di X. Tadi ini dialnya di in, jangan lupa harus sesuai sudutnya, sudut clap jarumnya. Sekarang dipindah yang in. In dipindah yang ke X. Kita reset kembali seperti 0. Ya, ini untuk mengetahui. Tadi kan yang in, sekarang yang X. Jangan lupa kalau membuat zig, sudut antara dialnya dia harus sama dengan sudut klepnya supaya bisa lebih presisi. Ya, sama. Kalau sudah terpasang semua, diputar searah putaran mesin atau berlawanan jarum jam sampai dial menunjukkan 1 mili. Angkanya sama dengan langkah yang melihat buat yang in tadi. 1 mili pembukaan klep berarti bukanya. Ya, 1 mili klep. 1 mili klepnya di sini angkanya 62 sebelum titik mati bawah. 1 mili dan 62 berarti X nya membukanya 62. Terus putar lagi buat mengetahui lift cam nya. Ya, ya, lift X nya sini, lift clap X nya masih 9,07. Ya, liftnya 9,07. Terus buat mengetahui LCA nya 9,07. Ya, di sini dari 105 dia masih 9,07 sampai 95 masih 9,05. Ya, berarti LCA nya diambil tengah-tengahnya dia sekitar 100 derajat atau 95 sampai 105 dengan lift 9,07. Ya, bisa dilihat di sini waktu liftnya, LCA nya. Terus putar lagi buat mengetahui lift overlapnya. Putar lagi dari top tadi 360 derajat sehingga ketemu top lagi. Ya, kalau udah sesuai top diamkan dan bisa dilihat liftnya, lift overlapnya 3,70. Ya, kita lihat ya, lift clapnya sekitar 3,70. Di sini top berarti lift overlapnya 3,70. Putar lagi
buat mengetahui klep X menutup ya 1 mili, dihitung 1 mm angkatan klep itu 35 derajat sesudah TMA. Jadi klep X nya nutup sesudah TMA ya. Sekian cara menggunakan dial dan busurnya buat melihat lift dan durasi noken as. Ya, terima kasih. Oke bikers, Anda sudah lihat kan bagaimana cara mendial sebuah camshaft menggunakan dial digital. Nah, buat Anda mekanik balap pemula atau yang profesional, gunakan dial digitalnya BRT dan ikutin caranya, maka Anda menjadi mekanik yang luar biasa. Terima kasih.